Piala Dunia 2026 sudah selesai nih guys. Trofi sudah diangkat, para pemain sudah pulang ke negaranya masing-masing. Stadion pun kembali kosong. Menurut kalian, apakah penyelenggaraan Piala Dunia kali ini termasuk sukses dilaksanakan oleh FIFA? Bagaimana dengan stadion-stadion bekas Piala Dunia? Apakah kedepannya akan terbengkalai? Yuk kita lihat data-datanya. Sebagian orang mengatakan bahwa tentu saja FIFA sukses menyelenggarakan Piala Dunia kali ini karena mereka mencatat pendapatan yang tertinggi sepanjang sejarah yang mencapai sekitar 15 miliar US dollar untuk keseluruhan siklus program dari tahun 2023 sampai 2026 dengan Piala Dunia sebagai mesin pendapatan utamanya. Nah, jumlah itu kalau dirupiahkan itu sekitar 269 triliun rupiah. Dan ini sama dengan anggaran MBG pas awal-awal ya, yang sebesar 268 triliun rupiah. Selain itu, jumlah penonton juga menembus 6,8 juta orang. Ini adalah tertinggi sepanjang sejarah Piala Dunia. Jumlah itu kalau dianalogikan, itu adalah lebih dari 2 kali jumlah penduduk kota Surabaya. Atau bisa juga dianalogikan dengan 5 tahun akumulasi jumlah penonton Liga 1 Indonesia yang semusimnya itu sekitar 1,2 sampai 1,4 juta penonton. Jumlah penonton Piala Dunia tahun ini yang tinggi tentunya juga dipengaruhi oleh jumlah tim yang bertambah dari sebelumnya 32 tim menjadi 48 tim sehingga meningkatkan jumlah pertandingan. Seperti yang kita tahu bahwa pendapatan FIFA itu bersumber dari hak siar, sponsor, tiket, merchandise, lisensi resmi, dan paket hospitality. Jumlah pertandingan bertambah, tentu peluang cuan bagi FIFA semakin banyak. Sebaliknya, untuk yang kontra atau yang mengkritisi FIFA mengatakan bahwa Piala Dunia terbesar dalam sejarah belum tentu menjadi Piala Dunia yang terbaik sepanjang sejarah. Ini karena mereka beranggapan bahwa FIFA hanya mengejar keuntungan yang berlebihan semata dan mengorbankan sportivitas. Bayangkan nih, biaya tiketnya mahal banget. Tiket kategori supporter memang ada yang dimulai dari sekitar 60 US dollar atau 1 juta rupiah lebih. Tapi tiket reguler dan final bisa mencapai ribuan dolar. Sementara paket hospitality dan tiket di pasar second itu bisa jauh lebih mahal. Kritik paling tajam itu terhadap kebijakan hydration break yaitu tambahan jeda istirahat di pertengahan babak 1 dan babak kedua. Alasan FIFA sih karena demi kesehatan pemain di tengah cuaca panas. Jadi memberikan kesempatan pada pemain untuk dapat minum dan istirahat selama 3 menit. Namun pihak yang kontra ini menganggap FIFA hanya fokus meraih pundi cuan terbanyak di situ dan mengorbankan kontinuitas permainan. Dan ini sebenarnya dibantah oleh FIFA bahwa yang mendapat cuan itu adalah si broadcaster ya, bukan FIFA. Namun tetap saja keluhan tetap datang dari berbagai pihak, mulai dari sebagian penonton, bahkan dari pemain dan pelatih ya, seperti bek timnas Belanda Virgil van Dijk, lalu ada dari pelatih timnas Inggris, ada juga dari pelatih timnas Amerika sendiri. Bahkan dilansir dari Detik Sport, protes juga datang dari bosnya La Liga Spanyol. Mereka mengatakan bahwa hydration break sebenarnya hanya cocok jika cuaca benar-benar panas ekstrim dan jika stadion itu tidak memiliki pendingin udara. Padahal sebagian stadion di Amerika kemarin itu memiliki pendingin udara sehingga tidak cocok untuk diterapkan hydration break. Selain itu, kontroversi bahkan masuk ke wilayah politik. Donald Trump mengaku meminta Presiden FIFA untuk meninjau hukuman kartu merah pemain Amerika Serikat. Setelah hukumannya ditangguhkan, UEFA atau Asosiasi Sepak Bolanya Eropa menilai bahwa FIFA telah melewati batas karena keputusan olahraga seharusnya bebas dari tekanan politik. Belum lagi adanya kontroversi dari VAR yang sudah pernah saya bahas secara khusus di video sebelumnya ya. Namun bagi yang pro FIFA mengatakan bahwa keuntungan itu tidak seluruhnya berhenti di FIFA. Karena sebagian pendapatannya didistribusikan
melalui program FIFA Forward. Dalam siklus 2023 sampai 2026 aja nih, setiap asosiasi anggota bisa menerima dukungan hingga 8 juta US dollar, yaitu untuk operasional dan proyek pembangunan. Format 48 peserta juga membuat peluang besar bagi negara-negara yang selama ini belum pernah atau jarang merasakan kompetisi di Piala Dunia. Sebut saja seperti Cabo Verde, Jordania, Curacao, dan Uzbekistan. Sayangnya, Indonesia belum berkesempatan lolos ke sana ya. Indonesia sendiri baru bisa merasakan manfaat ekonominya. Pada Piala Dunia sebelumnya nih, di tahun 2022, berdasarkan survei Snapcart, 84% responden Indonesia menonton Piala Dunia sambil makan atau minum. Lalu, berdasarkan data internal Grab yang dipublikasikan di artikel Campaign Indonesia, pada Piala Dunia 2022, pesanan pizza, martabak, kopi, dan cemilan mengalami peningkatan 2 digit. Jadi di Piala Dunia yang bertanding bukan hanya 2 negara. Kentang goreng, pizza, martabak, kopi, dan layanan delivery juga sedang berebut kemenangan. Nah, namun dibalas lagi nih bagi yang kontra. Piala Dunia memang bisa menghasilkan jumlah uang yang luar biasa, tapi menghasilkan uang dan membagikan manfaat adalah 2 hal yang berbeda. Manfaat ekonomi bagi kota tuan rumah ternyata tidak selalu sebesar proyeksi di awal. Meksiko ya misalnya, yang menjadi tuan rumah untuk 13 pertandingan, namun menurut Reuters, estimasi kontribusi Piala Dunia terhadap ekonomi Meksiko hanya sekitar 0,4 sampai 0,5%. Sekitar 100.000 pekerjaan sementara memang tercipta, namun jumlah tersebut masih 10% di bawah proyeksi awal. Di Atlanta, salah satu kota di Amerika yang jadi tuan rumah, pendapatan hotel per kamar memang naik 11%. Tapi tingkat okupansinya justru turun sekitar 4%. Bahkan sebagian vendor usaha kecil mengatakan bahwa manfaat yang dijanjikan tidak sepenuhnya mereka rasakan. Nah, ini belum lagi mengenai nasib para stadion setelah gelaran Piala Dunia berlangsung. Masalah stadion itu bukan ketika kursinya kosong setelah final, tetapi masalahnya dimulai ketika sejak awal tidak ada yang tahu siapa yang akan mengisinya dan siapa yang akan membayar tagihannya. Sehingga ini namanya seperti istilah gajah putih ya, atau proyek yang biaya perawatannya jauh lebih besar daripada nilai manfaatnya. Seperti contohnya di Brazil nih, yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2014. Dikutip dari bola.com, ada stadion yang bahkan harus mencari pemasukan dari acara non-sepak bola, termasuk konser dan pesta pernikahan. Ya memang itu tidak selalu buruk sih sebenarnya, tapi jika pemasukan tersebut tetap tidak mampu menutup biaya operasionalnya, maka stadion berubah menjadi proyek gajah putih. Namun pihak yang pro FIFA membahas lagi nih, dan menyatakan bahwa risiko stadion di Amerika menjadi gajah putih memang jauh lebih rendah. Sebelum Piala Dunia, stadion-stadion itu sudah dimiliki pengguna tetap ya, dan digunakan secara rutin untuk kompetisi seperti NFL, MLS, serta berbagai acara besar lainnya. Nah, kalau kita bahas pro dan kontra mungkin tidak akan selesai ya, dan video ini mungkin akan jadi panjang banget. Karena masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda untuk menilai sebuah kesuksesan. Nah, jadi menurut kalian, apakah FIFA sukses menyelenggarakan Piala Dunia 2026? Tulis komentar kalian ya. Oke, sampai sini videonya. Saya Aryo dari Indonesia Data. Sampai jumpa di episode berikutnya.